kasih sudah klik video ini dan kembali lagi di channelnya Pen Edu. Di video kali ini kakak akan membahas untuk pelajaran IPA kelas 7 di bab 4 yaitu suhu dan perubahannya. Dan kita mulai dari halaman, ayo kita latihan. Nomor 1, zat cair apakah yang digunakan dalam termometer zat cair, dan nomor 2-nya apa kelebihan dan kekurangan zat cair tersebut. Zat cair yang digunakan umumnya adalah raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah yaitu minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat Celcius sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Nah, yang kedua zat cair itu adalah alkohol. Untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya ada toluen dengan rentang minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Yang kedua ada etil alkohol dengan rentang minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Dan alkohol tidak seberbahaya raksa serta mudah menguap sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Nomor 1, ubahlah suhu-suhu berikut dari Celcius ke Kelvin ataupun sebaliknya. Jadi untuk konversi skala antara Celcius dan Kelvin itu terdapat rumus yang berlaku nih. Jika dari Celcius ke Kelvin maka tinggal ditambahkan 273, tapi jika dari Kelvin ke Celcius itu tinggal dikurangi 273. Oke, kita mulai dari nomor 1A. 0 derajat Celcius ke Kelvin, berarti ke Kelvin itu tinggal ditambahkan 0 ditambah 273, maka jawabannya 273 derajat Kelvin. Yang B, nah dari 0 derajat Kelvin ke Celcius, berarti kalau ke Celcius tinggal dikurangi 0 dikurangi 273, jawabannya adalah minus 273 derajat Celcius. Lalu yang C, dari Celcius ke Kelvin ditambahkan 273 ditambah 273 sama dengan 546 derajat Kelvin. Yang D, 273 Kelvin ke derajat Celcius, berarti dikurangi 273 dikurangi 273 dan jawabannya adalah 0 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke nomor 2. Sama, ubahlah suhu Celcius berikut ini ke Kelvin, berarti ke Kelvin semua ya. Berarti ini tinggal ditambahkan 273 semuanya ya, tinggal ditambah 273 semua yang A, B, C, D, dan jawabannya sudah tertera di nomor 2. Kita lanjutkan ke yang bagian nomor 3. Ubahlah suhu Kelvin ke Celcius, berarti ini ke Celcius semua ini dikurangi kebalikannya, semua dikurangi 273. Yang soalnya 110 dikurangi 273, berarti jawabannya minus 163 derajat Celcius dan berikutnya dan lainnya. Untuk nomor 4, nah untuk nomor 4 ini kakak kasih gambaran aja ya, sebenarnya nggak mesti sama karena nanti bergantung kondisi di lingkungan kalian sendiri. Ini kasih gambaran aja. Oke, dan kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu atau temperatur adalah besaran fisika yang menyatakan panas dan dingin suatu benda. Suhu diukur dengan termometer yang berkalibrasi yang dikalibrasi dalam satu atau beberapa skala suhu. Skala yang paling umum digunakan adalah skala Celcius, skala Fahrenheit, dan juga skala Kelvin. Lalu mengapa nomor 2-nya ya? Nomor 2-nya, mengapa indera perasa bukan pengukur suhu yang handal? Satu, alasannya tidak memberikan angka. Pada indera perasa tidak akan memberikan angka. Yang diperoleh dalam pengukuran suhu hanyalah panas atau dingin saja. Lalu yang kedua adalah perbedaan persepsi. Hal ini bisa terjadi karena setiap manusia memiliki tingkat perasa yang berbeda. Nomor 3, macam-macam temperatur. Termometer. Yang pertama, termometer zat cair yang bekerja dengan mengukur pemuaian dari zat cair di dalam termometer. Yang kedua ada termometer bimetal
itu yang bekerja dengan mengukur pelengkungan yang terjadi akibat perbedaan pemuaian batangan yang di dua sisinya tersusun dari logam metal yang berbeda. Yang ketiga ada termometer kristal cair, yaitu yang bekerja dengan melihat perbedaan warna kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Ke soal nomor 4, bagaimanakah persamaan dan perbedaan cara menentukan titik terbawah dan titik teratas pada skala Celcius dengan skala Fahrenheit? Dan jawabannya adalah persamaannya satu, sama-sama menggunakan titik didih air sebagai titik tetap atas. Yang kedua, sama-sama menggunakan titik beku air sebagai titik tetap bawah. Sedangkan perbedaannya, titik bawah pada skala Fahrenheit adalah 32 derajat Fahrenheit, sementara pada skala Celcius adalah 0 derajat Celcius. Nah, titik atasnya kalau skala Fahrenheit itu 212 derajat Fahrenheit, sementara Celcius adalah 100 derajat Celcius. Lalu selisih titik atas dan bawah pada termometer Fahrenheit itu adalah 180 derajat Fahrenheit, sedangkan selisih untuk tepi atas dan bawah yang Celcius itu 100 derajat Celcius. Selanjutnya untuk mengukur konversi dari 45 derajat Celcius ke Reaumur, berarti caranya 4/5 dikali 45 itu 36, sementara dari Celcius ke Fahrenheit itu 9/5 dikali 45 ditambah 32 sama dengan 113. Lalu dari Celcius ke Kelvin itu tinggal ditambahkan 273 dan jawabannya adalah 318 derajat Kelvin. Lalu ke soal yang B, dari Reaumur ke Celcius, berarti masih ingat ya, kalau Reaumur itu 4, kalau Celcius itu 5, berarti 5/4 Celciusnya dulu dikali 36 dan jawabannya adalah 45 derajat Reaumur. Dari Reaumur ke Fahrenheit itu 9, berarti 9/4 dikali 36 ditambah 32, jawabannya 113 derajat Fahrenheit. Lalu dari Reaumur ke Kelvin, 5/4 dikali 36 ditambah 273 dan jawabannya 318 derajat Kelvin. Lalu ke bagian yang C, 14 Fahrenheit, kita konversikan ke Celcius adalah 5/9 dikali dalam kurung 14 dikurangi 32, yaitu minus 18 dan jawabannya adalah minus 10. Lalu dari Fahrenheit ke Reaumur sama 4/9 itu dikali minus 18 sama dengan minus 8. Lalu ke Fahrenheit ke Kelvin, ini sama depannya kayak Celcius tapi akhirnya dikurangi 273 dan jawabannya adalah 263 derajat Kelvin. Ke yang bagian D, dari Kelvin ke Celcius, berarti tinggal dikurangi aja. 225 dikurangi 273 yaitu minus 48 derajat Celcius. Lalu kita Kelvin ke Reaumur, 4/5 dikali 225 dikurangi 273 dan jawabannya 38,4. Lalu untuk Kelvin ke Fahrenheit, 9/5 dikali 225 dikurangi 273 ditambah 32 dan jawabannya adalah 54,4 derajat Fahrenheit. Oke, silahkan kalian cross check hitungannya kembali, kalian bisa kotret sendiri lalu pahami cara-caranya. Insya Allah nggak begitu sulit sih ya, mudah-mudahan paham ya. Lalu kita ke soal nomor 6, terdapat 4 termometer skala Celcius dengan skala terkecil dan terbesarnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, yang sesuai kita lanjutkan ke soal penerapan nomor 1, mengapa kabel listrik bertegangan tinggi dipasang agak kendur? Jawabannya adalah agar tidak terlalu tegang saat memendek atau menyusut yang dapat membuat kabel putus. Lalu untuk jawaban nomor 2, untuk menentukan koefisien, yang pertama itu adalah selisihnya atau perpanjangannya 0,24 per 200 dikali 100 dan jawabannya 0,000012 per derajat Celcius. Lalu ke soal nomor 3, di sini panjang pada suhu, jadi diketahui panjang awalnya 40, lalu koefisiennya 0,00002, lalu delta T nya adalah 70 dikurangi 20 50, maka caranya adalah
Jadi yang pertama kita akan menyelesaikan mencari delta L-nya dulu dengan cara mengkalikan koefisien, lalu dikalikan panjang awal, lalu dikalikan delta T atau selisih suhunya. Dan jawabannya adalah 0,04 cm. Lalu kita akan mencari L1-nya dengan cara L awal, panjang awal dikali delta L yang tadi ditambah 40 cm ditambah 0,04, jawabannya adalah 40,04 cm. Selanjutnya kita ke bagian uji kompetensi. Nomor 1, jelaskan pengertian suhu. Suhu merupakan ukuran panas dinginnya benda. Benda panas berarti suhunya tinggi, sebaliknya benda yang dingin berarti suhunya rendah. Lalu nomor 2, bagaimana prinsip kerja termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair? Jawabannya adalah termometer tersebut memanfaatkan adanya perubahan sifat fisika benda mencangkupi volume, panjang benda, atau warna benda yang berubah karena kenaikan suhu. Jadi kalau yang termometer zat cair itu volumenya yang berubah perubahannya, kalau yang bimetal itu panjangnya, lengkungannya, kalau kristal itu ke warnanya. Ke soal nomor 4, jelaskan prinsip kerja bimetal sebagai sensor suhu pada setrika listrik. Jadi bimetal berfungsi sebagai saklar. Saat suhu setrika tinggi, lengkungan pada bimetal membuat rangkaian listrik pada setrika menjadi terbuka atau menjadi terputus. Tapi pada saat setrika mendingin, bimetal kembali ke bentuk asal sehingga rangkaian listrik tertutup dan setrika menjadi panas kembali. Lalu yang nomor 5, mengkonversikan dari 77 derajat Fahrenheit ke Celcius. Itu seperti yang sudah dijelaskan di bagian awal ya, yang ayo latihan, seperti itu caranya. Dan jawabannya silahkan kalian hitung kembali ya, yang nomor 5. Lalu nomor 6, ini mencari delta L, berarti delta L itu rumusnya yaitu panjang awal dikali delta T dikali koefisien. Nah, koefisiennya itu 0,000017. Nah, tinggal dikalikan dan jawabannya adalah 0,68 cm. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 7, mencari koefisien itu berarti panjang pemoyan per L awal dikali delta T, dan jawabannya adalah 0,0002 derajat Celcius, dan logam yang paling mendekati adalah kuningan. Lalu untuk nomor 8, ada air, minyak goreng, dan alkohol itu dipanaskan dan kenaikan volumenya berbeda. Jadi rumusan masalahnya adalah apakah jenis zat berpengaruh terhadap perubahan volume ketika dipanaskan. Dan kesimpulannya adalah perubahan volume ketika suatu zat dinaikkan itu berbeda-beda, dan jenis zat berpengaruh terhadap perubahan volumenya ketika dipanaskan. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga membantu belajarnya kalian ya. Dan jika kalian rasa channel ini bermanfaat buat kalian, silahkan kalian tekan tombol like dan subscribe-nya. Juga bisa share ke teman-teman kalian. Dan jika ada yang kurang paham, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.